Sudah, Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah Baik, baik, Bu. Alhamdulillah, semoga kita semua senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hari ini kita akan belajar mengenai keanekaragaman hayati ya, melanjutkan pembelajaran yang kemarin sudah selesai ya, mengenai ruang lingkup biologi. Jika tidak ada yang mengerjakan, Ibu tidak akan berikan nilai ya. Nggak apa-apa telat, cuma kalian ada niat untuk mengerjakan, Ibu pun akan toleransi itu nilainya. Ya, kan terakhir di batas waktu sampai hari Jumat ya. Seminggu. Jika ada yang mengumpulkannya telat, mungkin nilainya tidak akan sama dengan yang awal, ya, dengan yang mengumpulkan awal. Ya, kita lanjut ya, materi mengenai keanekaragaman hayati. Di mana keanekaragaman hayati dapat terjadi pada berbagai tingkat kehidupan, ya, mulai dari organisme tingkat rendah sampai organisme tingkat tinggi. Misalnya, yaitu pada makhluk hidup bersel satu hingga makhluk hidup bersel banyak. Ya, dan tingkat organisasi kehidupan individu sampai tingkat interaksi kompleks, misalnya dari spesies sampai ekosistem. Nah, secara garis besar, keanekaragaman hayati itu terbagi menjadi 3 tingkat atau 3 bagian ya, yaitu keanekaragaman gen, keanekaragaman jenis atau spesies, dan keanekaragaman ekosistem. Di mana pada keanekaragaman gen yaitu setiap sifat organisme hidup dikendalikan oleh sepasang faktor keturunan ya atau gen. Nah, satu dari induk jantan dan satu dari induk betina. Keanekaragaman tingkat ini dapat ditunjukkan dengan adanya variasi dalam satu jenis. Contohnya yaitu misalnya pada variasi jenis kelapa ya. Kelapa itu kan berbagai jenis, ada kelapa gading dan kelapa hijau ya. Kelapa gading itu yang kelapa berserabut ya, kelapa yang warnanya coklat. Ya, dan kelapa hijau itu kelapa yang berwarna hijau ya, yang tidak memiliki serabut. Nah, keanekaragaman jenis yaitu keanekaragaman ini lebih mudah diamati daripada keanekaragaman gen ya. Kalau misalnya keanekaragaman gen itu berarti keanekaragaman dari jenis keturunan ya antara induk dan jantan. Ya. Nah, pada keanekaragaman hayati tingkat ini dapat ditunjukkan dengan adanya beraneka macam jenis makhluk hidup, baik yang termasuk kelompok hewan, tumbuhan, dan mikroba. Misalnya, pada variasi dalam satu famili antara kucing dan harimau ya, berbeda tapi serupa tapi berbeda ya. Kelihatannya mirip gitu. Cuma keanekaragaman jenis atau spesiesnya yang berbeda. Nah, tetapi mereka termasuk dalam satu famili atau famili keluarga Felidae. Nah, walaupun ada perbedaan fisik, tingkah laku dan habitatnya. Di sini contoh pada keanekaragaman spesies atau jenis ya, di mana di sini terdapat nyamuk ya, terdapat banyak macam-macam jenis nyamuk ya. Yang terutama pada macam jenis nyamuk Aedes aegypti ya, kemudian jenis nyamuk malaria. Nah, dan kantong semar. Ya, kantong semar juga terdapat pada macam-macam jenis ya, ada yang berwarna merah, ada yang warna hijau. Seperti itu ya. Kemudian kucing ya, kucing juga terdapat keanekaragaman jenis ya. Ada kucing yang berwarna macam-macam ya, ada yang warna orange, kemudian hitam, putih, dan kucing Anggora ya, kucing Anggora, kemudian Persia. Nah, pada tingkatan kucing ini termasuk dalam satu famili ya, sama dengan harimau pun satu famili atau Felidae. Nah, tetapi keanekaragaman hayati ini misalnya pada tingkat kucing tadi ditunjukkan dengan beraneka-ragaman macam jenis makhluk hidup ya, baik yang termasuk pada kelompok hewan ya. Yang tadi termasuk kelompok hewan, tumbuhan, dan mikroba ya.
Contohnya pada apa tadi hewan? Nyamuk dan kucing. Pada tumbuhan contohnya pada kantong semar dan paku. Selanjutnya yaitu pada keanekaragaman ekosistem. Nah, pada keanekaragaman ekosistem, tingkat ini dapat ditunjukkan dengan adanya variasi dari ekosistem di biosfer. Misalnya yaitu pada ekosistem lumut, ya, ekosistem hutan tropis, ekosistem gurun. Nah, masing-masing ekosistem tersebut memiliki organisme yang khas untuk ekosistem tersebut. Nah, misalnya lagi pada ekosistem gurun di dalam, nah, pada ekosistem gurun itu di dalamnya ada unta, ada kaktus, ya, kemudian ekosistem lumut di dalamnya ada apa tadi, tumbuhan paku-pakuan, ya, ini tuh paku-pakuan dan tumbuhan lumut lainnya. Jenis macam-macam pakuan dan jenis lumut juga berbeda-beda, ya, tetapi nanti kalian akan mempelajarinya di semester 2, ya, macam-macam lumut dan paku. Ini hanya keanekaragaman jenisnya saja atau spesiesnya saja, ya, yang di awal-awal saja. Nah, kemudian contoh dari keanekaragaman ekosistem, ya, pada ekosistem hutan di dalamnya itu terdapat apa? Terdapat harimau, ya, terdapat ular, gitu, terdapat binatang buas, gitu. Kemudian ekosistem rawa, ekosistem gurun, ya, di dalamnya terdapat kaktus, ya, kemudian padang pasir, seperti itu, ya. Ekosistem air tawar, ya, terdapat pada di dalamnya terdapat pada apa? Ikan air tawar, ya. Kemudian ekosistem air laut terdapat pada terumbu karang, ya, kemudian binatang-binatang apa sejenis apa ya, di dalam ini tuh kayak paus gitu, ya, hiu gitu, di dalamnya terdapat ini nih terumbu karang, dinamakan terumbu karang. Kemudian apa? Rumput laut, ya, terdapat di ekosistem air laut. Nah, manfaat dari keanekaragaman hayati itu sendiri apa sih? Nah, dengan mengetahui adanya keanekaragaman gen merupakan modal dasar untuk melakukan rekayasa genetika dan hibridasi atau kawin silang, ya, untuk mendapatkan bibit unggul yang diharapkan. Nah, dengan mengetahui adanya keanekaragaman jenis dapat menuntun kita untuk mencari alternatif dari bahan makanan, bahan sandang, bahan papan, juga dapat menuntun kita memilih hewan-hewan unggul yang dapat dibudidayakan. Nah, kalau misalnya dengan mengetahui adanya keanekaragaman gen kan merupakan keanekaragaman keturunan, ya, keturunan dari induk antara betina dan jantan. Nah, dalam dasar ini melakukan rekayasa genetika dan melakukan hibridasi atau kawin silang, ya, untuk mendapatkan bibit unggul, ya, atau induk yang diharapkan, ya, yang baik. Nah, begitu juga dengan mengetahui adanya keanekaragaman jenis, ya, dapat mencari dari bahan makanan, ya, bahan sandang, bahan papan juga dapat menuntun kita, ya, untuk memilih hewan-hewan yang berkualitas baik dan unggul, ya, yang dapat dibudidayakan, ya, seperti dipelihara, kemudian dikonsumsi, seperti itu. Nah, kemudian dengan mengetahui adanya keanekaragaman ekosistem, kita dapat mengembangkan, ya, sumber daya hayati yang cocok dengan ekosistem tertentu, sehingga dapat meningkatkan hasil pertanian dan peternakan pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Misalnya pada ekosistem sawah, ya, pada ekosistem sawah ini misalnya terdapat pada padi, ya, kemudian burung seperti tikus, nah, di dalam ekosistem sawah tersebut. Nah, kemudian terdapat apa pada ekosistem apa tadi, macam-macam ekosistem gurun, ya. Nah, pada ekosistem gurun juga terdapat pada unta, ya, di dalamnya terdapat pada unta, kemudian terdapat pada padang pasir dan pada terdapat kaktus, ya, tumbuhan kaktus di dalam ini. Nah, kemudian ekosistem air tawar, nah, bisa dimanfaatkan dan dibudidayakan, ya, oleh masyarakat tertentu. Contohnya pada ekosistem air tawar itu terdapat ikan-ikan, ya, ikan-ikan air tawarnya yang dapat kita konsumsi sebagai untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Itu, ya, di mana untuk peternakan juga sama, ya. Terdapat di dalamnya itu terdapat hewan-hewan ternak, ya, seperti unggas, ayam, bebek, kemudian sapi, kambing, ya, dan kerbau sejenis lainnya.
Nah, di sini terdapat sistem klasifikasi ya. Sistem klasifikasi keanekaragaman hayati yaitu terdapat 3 bagian. Yang pertama sistem klasifikasi alamiah, sistem klasifikasi buatan, dan sistem klasifikasi filogenetik. Nah, di dalam sistem klasifikasi alamiah ini diciptakan oleh Theophrastus ya pada tahun 370 Masehi sampai 285 Masehi. Nah, salah satunya yaitu pada Aristoteles ya, yang dikemukakan pada murid Aristoteles. Nah, kemudian didasarkan pada bentuk yang dapat dilihat dengan mata biasa ya. Nah, tadi kita kemarin belajar mengenai ruang lingkup biologi ya, mengenai morfologi. Ya, morfologi itu didasarkan pada bentuk ya yang dapat dilihat dengan mata biasa. Jadi yang dapat dilihat dengan mata kita sendiri secara langsung gitu ya. Baik dari tumbuhan pohon atau dari hewan misalnya ada yang berbulu kuning ya dan berbulu atau warna kuning dan warna hitam misal gitu ya. Kan itu dari kasat mata kita ya, dari morfologi kita gitu yang dapat terlihat oleh keanekaragaman jenis tersebut warna-warnanya ya. Kemudian apel juga ya, terdapat apel merah dan apel hijau gitu. Nah, pada contohnya yaitu pohon, kemudian semak, perdu, dan herba. Tanaman herba itu tanaman obat ya. Selanjutnya yaitu sistem klasifikasi. Nah, pada sistem klasifikasi buatan yaitu diciptakan oleh Carolus Linnaeus pada tahun 1707 sampai 1778. Nah, pada ilmuwan Swedia. Nah, kemudian dikenal sebagai Bapak Klasifikasi. Ya, Bapak Klasifikasi itu diciptakan oleh Carolus Linnaeus ya pada tahun 1707 sampai 1778. Nah, pada dasar klasifikasi buatan ini yang digunakan adalah alat reproduksi seksual. Dasar lain yang digunakan adalah morfologi. Ya. Tadi morfologi apa? Halo? Apa tadi morfologi? Morfologi ada yang tahu tadi apa? Kemarin sudah belajar ruang lingkup biologi kan? Ada virologi, morfologi, fisiologi. Morfologi. Halo? Morfologi itu apa? Yo, kemarin ruang lingkup biologinya apa? Ilmu yang pelajari apa? Morfologi. Halo? Ini orangnya pada kemana nih? Apa morfologi? Apa? Apa? Kemarin kan sudah belajar ruang lingkup biologi, morfologi apa? Morfologi tadi udah juga diajarkan oleh Ibu, selanjutnya dijelaskan. Morfologi adalah suatu bentuk struktur tubuh makhluk hidup yang dapat dilihat oleh kasat mata secara fisik ya. Itu morfologi. Nah, contohnya yaitu pada morfologi manusia ya. Yang artinya kita bisa bergerak ya. Kita kaki untuk bergerak, misal tangan untuk menulis gitu, mata untuk melihat. Itu ya yang dimaksud dengan morfologi, itu bentuk yang dapat kita lihat ya, bentuk makhluk hidup yang dapat kita lihat secara fisik. Tuh. Apa sih bedanya morfologi dan fisiologi? Halo. Fisiologi apa? Kemarin kan sudah belajar ruang lingkup biologi. Dibaca enggak?
Kalau fisiologi apa? Ilmu yang mempelajari apa? Tingkah laku, Bu. Hmm? Fisiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang Ilmu yang mempelajari tentang cabang-cabang tingkah biologi, laku. ya, yang mempelajari berlangsungnya sistem kehidupan, ya, baik pada sistem organ-organ tubuh manusia, kemudian pada sel jaringan, ya, itu, dan organisme lainnya secara keseluruhan. Nah, menjalankan fungsi fisik, ya, fisiologi itu menjalankan fungsi fisik dan kimia sebagai pendukung kehidupan. Tuh, ya. Paham ya? Nah, Paham, Bu. lanjut. Jadi sudah ya untuk ilmu morfologi. Nah, merupakan penggolongan makhluk hidup berdasarkan pengaruhnya terhadap manusia. Misalnya beracun atau berguna, ya, misalnya pada ada hewan yang beracun, ya. Misalnya pada ular, ya, pada ular. Kemudian ada hewan yang untuk berguna, ya, baik sebagai peliharaan atau sebagai misalnya kulit buaya, ya, buaya dijadikan bisa tas, bisa gesper, ya, dari kulit buaya tersebut, ya, dapat berguna dan bermanfaat. Nah, kemudian piaraan atau liar seperti hewan piaraan, ya, atau hewan liar itu hewan yang buas, misalnya pada tadi ya anjing juga ada yang dipelihara, ya, ada yang liar gitu aja, ada anjing yang liar dan ada anjing yang dipelihara. Nah, kemudian gulma atau sayuran juga ada sayuran yang beracun, ya, sayuran yang tidak harus dimakan, dan sayuran yang harus dikonsumsi, ya, misalnya pada jamur, ya, ada juga jamur yang beracun, ya, dan jamur yang tidak beracun. Contohnya itu jamur yang tidak beracun itu yang bisa dimakan, yang dikonsumsi oleh kita gitu. Misalnya pada jamur merah, jamur kuping, ya, jamur apa yang jamur putih itu bisa diminum, bisa dimakan, ya. Kalau misalnya yang diminum pun kayak buah-buah, ya. Ada buah apa yang tidak bisa dimakan tuh, yang bisa dijadikan jus, ada ya buah-buahan yang bisa diminum jadikan jus. Kemudian kayak ini, kayak apa, buah yang beracun itu apa ya, kesemut apa gitu, ya, itu yang ada getah-getahnya gitu di dalam buahnya, itu tidak bisa dimakan, dikonsumsi oleh kita, tapi bisa dijadikan obat, ya, bukan obat dalam tapi obat luar. Nah, kemudian selanjutnya yaitu pada sistem klasifikasi filogenetik diciptakan oleh Charles Darwin pada tahun 1899, menerbitkan bukunya yaitu tentang teori evolusi. Nah, ia menyatakan bahwa persamaan struktur tubuh menunjukkan hubungan kekerabatan yang lebih dekat, ya, didasarkan urutan perkembangan makhluk hidup atau filogenetik, ya, serta mengetahui hubungan kekerabatan antara satu dengan yang lainnya. Pada tingkat taksonomi. Nah, pada tingkat taksonomi disebut juga tingkat pengelompokan makhluk hidup, ya. Tingkat ini disusun oleh kelompok atau takson yang paling umum sampai kepada kelompok yang paling khusus dengan urutan tingkat sebagai berikut, yaitu tingkat yang pertama tingkat kingdom, ya. Tingkat dunia atau kerajaan, ya. Kemudian divisi atau filum, ya. Divisi atau filum tingkatan pada tumbuhan atau hewan. Nah, kemudian pada kelas, ya, kelas itu pada tingkatan kelasnya apa. Nah, kemudian ordonya apa, familinya apa tadi, ya, seperti famili kucing, ya, Felidae. Nah, kemudian genusnya apa, spesies itu pada jenis tanaman tumbuhannya, ya, misalnya pada tumbuhan tadi kantong seman gitu, nama spesiesnya apa, itu nama latinnya apa, nanti kita akan belajar selanjutnya, ya. Ini hanya dasar-dasarnya dulu saja, tingkatan taksonomi urutan dari yang terendah hingga yang paling khusus. Kemudian tata nama dalam pemberian nama makhluk hidup, kita mengenal nama daerah. Ya, nama daerahnya itu anjing, ya.
atau dalam bahasa Inggris dog. Dan nama ilmiah itu nama bahasa Latin ya, yang dimaksud dengan cenin. Nah, nama daerahnya ini, daerah ini tuh hanya dapat dimengerti oleh penduduk di daerah itu. Nah, misalnya pada di daerah kita ya, pada di daerah Indonesia ya, iklim tropis itu pada daerah anjing ya, penamaan anjing dan dog. Sementara pada daerah nama Latin ya, atau dalam Amerika Latin itu dimaksud dengan cenin. Nah, nama ilmiah ini digunakan sebagai alat komunikasi ilmiah di seluruh dunia menggunakan bahasa Latin atau yang dilatinkan. Jadi semua nama biologi, nama tumbuhan, hewan itu ada bahasa Latinnya masing-masing ya. Nah, setiap organisme hanya memiliki satu nama yang sah atau satu nama yang tetap ya di bahasa Latin atau yang dilatinkan. Nah, pada cara selanjutnya, pada cara pemberian nama jenis. Nah, sistem tata nama yang digunakan disebut dengan binomial nomenklatur, yaitu pemberian nama jenis atau spesies dengan menggunakan dua kata ya. Misalnya pada jenis spesies padi ya, pada tumbuhan padi di bahasa Latin kan yaitu Oryza sativa ya. Oryza sativa yaitu kata depan nama marga genus, kemudian kata belakang yaitu nama petunjuk spesial atau spesies epitet ya. Sistem binomial nomenklatur dipopulerkan pemakaiannya oleh Carolus Linnaeus ya. Nah, misal pada Oryza sativa. Nah, kata depan ini dinamakan dengan genus ya, Oryza. Sativa ini nama petunjuk spesies ya, spesies atau nama jenisnya ya, disebut dengan spesies epitet. Terus sistem binomial nomenklatur ini dipopulerkan pemakaiannya oleh Carolus Linnaeus ya. Jadi sistem penamaan ini tuh dipopulerkan oleh nama Carolus Linnaeus ya, nama tokoh Carolus Linnaeus ini. Nah, kemudian selanjutnya yaitu cara pemberian nama kelas, bangsa, dan famili. Nah, nama kelas adalah nama genus atau nama equisetum ya, menjadi Equisetinae. Jadi kalau nama kelas itu ditambahan ae ya. Nah, nama ordo adalah nama genus plus ales. Jadi nama genusnya apa? Zingiber. Misalnya Zingiber itu pada apa? Pada tanaman jahe ya. Zingiber itu pada nama spesies ya, spesies plus ales. Nah, menjadi ordonya kan ditambahin ales ya. Jadi genusnya apa? Zingiber. Tambahin ales, nama ordonya jadi Zingiberales ya. Misalnya nama spesiesnya itu, nama jenisnya itu Zingiber. Kalau misalnya nama genus itu apa namanya? Zingiber ae ya, Zingiber ae. Jadi kan pakai ae gitu. Kalau misalnya ordo itu pakai ales itu s. Nah, ditambahkan apa di belakangnya ditambahkan ales. Nah, nama famili adalah nama genus ditambah aceae ya. Jadi misalnya pada tanaman kana ya, tanaman kana ditambahkan aceae di belakangnya jadi Canaceae, kanasi ya, dibacanya kanasi, tulisannya Aceae gitu. Tapi dibacanya bukan ace, Canaceae bukan, tapi kanasi. Paham? Paham ya? Selanjutnya yaitu pengelompokan pada makhluk hidup. Nah, menurut Whittaker tahun 1969 mengelompokkan makhluk hidup ke dalam 5 kerajaan atau regnum. Nah, pada regnum Monera ya. Nah, pada Monera ini merupakan golongan organisme yang bersifat prokariotik. Inti selnya tidak memiliki selaput inti. Jadi regnum ini dibagi menjadi 2 golongan, yaitu pada golongan bakteri ya. Monera itu pada golongan bakteri dan pada golongan ganggang hijau yang disebut dengan Zykopita ya, atau dengan nama ini apa nih, Zykomycetes apa? Jadi apa? Namain S, nama ordo ya. Nah, jadi nama ordonya apa? Zykomycetes. Paham ya? Jadi tambahin S. Nama bakteri, nama jenisnya apa? Zykopita. Nama jenis atau nama spesies. Nah, golongan ganggang hijau apa? Cyanophyta. Tuh, kalau misalnya
Nama apa? Nama kelasnya jadi apa? Cyanophytae. Itu. Paham ya? Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Ada yang di sini, mohon maaf, ada yang Muslim di Zoom ini untuk laki-lakinya. Halo. Untuk Atar, mohon maaf, Muslim atau non-Muslim? Muslim, Bu. Oh iya ya, Atar Ramadan. Maaf. Untuk yang laki-laki boleh Jumatan dulu ya. Mungkin kita belajarannya masih ini ya, masih satu pertemuan lagi ya. Ini sampai jam 11.30 ya. Oke, sedikit lagi ya sebentar. Kalau udah jam 11.30 udah silahkan Jumatan ya, karena masih ada waktu ya. Sedikit lagi. Ya, Bu. Lanjut ya, untuk Regnum protista. Nah, protista ini merupakan organisme yang bersifat eukariotik. Artinya apa? Inti selnya sudah memiliki selaput inti. Ya, kalau prokariotik apa? Inti selnya tidak memiliki selaput inti. Nah, pada protista, pembentukan regnum ini diusulkan oleh Ernst Haeckel atas pertimbangan adanya organisme-organisme yang memiliki ciri-ciri tumbuhan ya. Jadi protista itu memiliki ciri tumbuhan ya yang dimaksud dengan berklorofil ya. Ciri tumbuhan yang berklorofil sekaligus memiliki ciri hewan ya, ciri hewan yang dapat bergerak. Nah, yang termasuk dalam regnum ini adalah contohnya pada hewan protozoa. Protozoa itu pada hewan yang memiliki bulu cambuk dan bulu getar. Ya, mungkin nanti kalian akan belajar di kelas 10 semester 2. Ya, ini hanya dasarnya saja. Kemudian selanjutnya yaitu ganggang bersel 1. Nah, selanjutnya pengelompokan makhluk hidup pada regnum jamur ya. Pada fungi. Fungi itu dalam artian spesiesnya apa? Jamur ya, jamur fungi. Nah, fungi itu dalam bahasa Latin. Nah, fungi merupakan organisme uniseluler bersel satu dan multiseluler yaitu bersel banyak ya yang tidak memiliki klorofil. Jelas ya, kalau hewan itu tidak memiliki klorofil ya. Berbeda dengan tumbuhan itu memiliki apa? Tumbuhan memiliki zat hijau daun ya, pinter. Ya, kalau untuk jamur itu tidak memiliki klorofil. Nah, fungi ya, fungi ini multiseluler, dapat membentuk benang-benang yang disebut dengan hifa. Ya kan kalian pernah melihat ya jamur putih ya, yang panjang-panjangnya itu. Nah, itu yang disebut dengan hifa ya, benang-benang yang membentuk benang-benang pada jamur. Nah, kemudian oh ya, hati Bu, lanjut ya nak, maaf ya. Nah, kemudian selanjutnya seluruh anggota dari regnum ini bersifat heterotrof. Nah, regnum ini dibagi menjadi beberapa divisi. Nah, divisinya apa? Omikotina, zigomikotina. Kalau misalnya divisi itu tambahin A ya, nah gitu. Kalau divisi yang nambahin S itu apa tadi? Ordo apa genus? Yang nambahin S. Kayak Zingiberae itu apa? Nama bangsa atau nama apa tadi? Nah, ini nih. Kalian masih kurang paham ya? Masih nggak fokus ya? Nanti Ibu beri PPT-nya, kalau Ibu hanya menjelaskan saja agar kalian lebih mengerti dan memahami. Ya, nah, untuk kata depan ya, kata depan ini genus ya. Kalau misalnya ada dua ini genus dan apa? Spesies. Singkat aja ya. Nah, kalau misalnya nama kelas adalah nama genus plus naik. Jadi nama genusnya apa? Karena tadi nama depannya Equisetum ya. Kemudian ditambahin ae, jadi ditambahin naik, jadi Equiseti naik, jadi bukan Equisetum lagi gitu.
Kemudian nama ordo. Nah, nama ordo ini nama genus, nama awalan, nama depan ya, ingat. Ditambahin ales ya. Nama genusnya apa? Zingiber. Kalau misalnya jadi ales, jadi Zingiber ales ya. Kalau misalnya nama genus jadi Zingiber rasi ya gitu. Apa nama genus plus asi jadi Zingiber rasi ya, yang dimaksud dengan nama famili. Oke. Nah, yang ini yang dimaksud dengan nama divisi ya, karena ditambahin na ya. Jadi genus ditambah plus nah gitu. Jadi Oomycotina, Zygomycotina, Ascomycotina, Basidiomycotina dan Deuteromycotina. Nah, ini yang dimaksud dengan divisi. Nah, selanjutnya yaitu Regnum plantae. Nah, plantae tadi apa? Organisme bersel banyak multiseluler ya. Kalau misalnya bersel satu itu apa? Uniseluler ya. Nah, hampir seluruh anggota berklorofil sehingga sifatnya autotrof ya, karena tumbuhan ya, pada tumbuhan hijau. Nah, yang termasuk dalam plantae atau pada tumbuhan ya, yaitu ganggang hijau bersel banyak ya, di luar ganggang biru ya. Jadi ada ganggang hijau, ada ganggang biru ya. Kalau ganggang biru itu yang bersel satu ya. Kemudian lumut biopita ya. Ini biopita itu nama apa? Nama Latin ya, nama Latin dari lumut, nama genus. Nah, paku-pakuan yaitu Pteridopita ya, nama genus. Ingat, tumbuhan berbiji itu Spermatopita. Kita nggak akan belajar sampai mendalam nanti untuk kelas 10 semester 2. Nah, untuk animalia. Nah, animalia ini organisme yang bersel banyak, sehingga sel-selnya tidak berdinding sel dan tidak berklorofil, sehingga bersifat heterotrof. Nah, yang termasuk regnum ini yaitu apa? Porifera, Coelenterata, Platyhelminthes. Ya, ini nama-nama animalia itu kerajaan hewan ya. Nah, ini